Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAKTMAK, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Dita Salsabila Putri dengan NIM 2403010203557 dari kelas AK306. Kali ini, dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan kembali sebenarnya materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Agnes, yaitu laporan laba rugi. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan melalui versi saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Mohon izin Ibu, kita akan memulai presentasi pada hari ini. Ya, sebelum menelisik lebih dalam terkait laporan laba rugi, baiknya kita mengetahui dulu terkait definisi dari laporan laba rugi tersebut. Jadi, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini juga dikenal dengan nama Profit and Loss Statement atau Income Statement. Selanjutnya yaitu kegunaan dari laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh 4 subjek, yaitu investor, kreditur, manajemen, dan pemerintah. Bagi investor, laporan laba rugi ini dapat membantu untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagi kreditur, laporan laba rugi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan calon debitur di masa depan yang tentu dapat digunakan juga untuk membayar beban bunga dan pokok pinjaman. Selanjutnya, bagi manajemen, laporan laba rugi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas laba. Dan bagi pemerintah, laporan laba rugi ini dapat membantu untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak perusahaan. Namun, di samping adanya kegunaan-kegunaan dari laporan laba rugi ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, perusahaan menghilangkan item-item yang tidak dapat diukur secara meyakinkan. Laporan laba rugi biasanya hanya menampilkan informasi yang bisa diukur dengan jelas dan pasti. Jika ada hal-hal yang sulit untuk dihitung atau terlalu spekulatif, misalnya perkiraan yang tidak dapat dipastikan, perusahaan biasanya tidak memasukkan hal tersebut dalam laporan laba rugi. Hal ini dilakukan supaya laporan lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, laba dipengaruhi oleh metode-metode akuntansi yang dianut. Cara perusahaan menghitung laba biasanya berbeda-beda, tergantung pada aturan atau metode akuntansi yang diterapkan. Misalnya, cara menghitung depresiasi aset atau bagaimana pengakuan pendapatan dilakukan. Hal ini dapat mempengaruhi angka laba yang muncul di laporan. Jadi, laba yang tercatat belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengukuran laba melibatkan judgement. Jadi, untuk mengukur laba, perusahaan seringkali harus membuat keputusan yang bersifat subjektif. Misalnya, berapa banyak utang yang dapat diperkirakan tidak akan terbayar atau berapa lama umur suatu aset. Keputusan-keputusan ini bisa berbeda-beda antara satu perusahaan dengan yang lain, dan tentunya hal ini mempengaruhi hasil laba yang dilaporkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur yang ada pada laporan laba rugi. Jadi, terdapat 4 unsur dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue, kemudian ada beban atau expenses, selanjutnya keuntungan atau profit, dan yang terakhir kerugian atau loss. Pendapatan atau revenue merupakan arus masuk aktiva dari operasi utama perusahaan. Sedangkan beban atau expenses adalah arus keluar aktiva dari operasi utama perusahaan.
Selanjutnya, keuntungan atau profit merupakan kenaikan ekuitas dari transaksi sampingan kecuali dari investasi pemilik. Selanjutnya, kerugian atau loss merupakan penurunan ekuitas dari transaksi sampingan kecuali dari distribusi kepada pemilik. Selanjutnya yaitu penjelasan pengakuan pendapatan dan keuntungan. Jadi, pendapatan atau keuntungan dianggap terwujud atau terrealisasi atau dapat direalisasikan ketika perusahaan sudah menerima pembayaran atau ada jaminan bahwa pembayaran akan diterima di masa depan. Hal ini berarti perusahaan sudah mendapatkan haknya atas pendapatan tersebut, baik itu dalam bentuk uang atau komitmen pembayaran yang pasti. Contoh terrealisasi. Misalnya, sebuah toko elektronik menjual televisi dan pelanggan membayar langsung dengan uang tunai. Pendapatan dari penjualan ini sudah terrealisasi karena pembayaran sudah diterima. Contoh dapat direalisasikan. Misalnya perusahaan menjual barang secara kredit dan pelanggan berjanji untuk membayar dalam waktu 30 hari. Walaupun pembayaran belum diterima, pendapatan tetap dapat diakui karena perusahaan sudah memiliki hak untuk menerima pembayaran tersebut. Selanjutnya, pendapatan atau keuntungan diakui ketika perusahaan sudah menyelesaikan sebagian besar aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual. Hal ini berarti perusahaan sudah melakukan hampir seluruh pekerjaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban kepada pelanggan, meski barang atau jasa tersebut belum diserahkan sepenuhnya atau pembayaran belum diterima. Misalnya, sebuah perusahaan konstruksi menerima kontrak untuk membangun sebuah gedung. Pendapatan dari kontrak tersebut diakui bukan hanya ketika gedung selesai, tetapi juga ketika perusahaan telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya, seperti fondasi atau struktur dasar bangunan. Dalam hal ini, meskipun gedung belum sepenuhnya selesai, perusahaan sudah dapat mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, pengakuan lebih awal. Jika suatu produk sudah memiliki pasar yang jelas dan harga jualnya sudah pasti tanpa perlu usaha penjualan besar-besaran, maka pendapatan dapat diakui saat produk selesai diproduksi. Artinya, begitu barang atau produk tersebut selesai dibuat, perusahaan sudah bisa menganggap bahwa pendapatan tersebut sudah terrealisasi karena sudah ada kepastian bahwa produk tersebut akan terjual dengan harga yang sudah diakui. Misalnya, sebuah pabrik sepatu sudah memproduksi sepatu yang sangat populer dan banyak diminati di pasaran dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah sepatu selesai diproduksi, perusahaan dapat langsung mengakui pendapatan karena sudah ada pasar yang siap membeli dengan harga yang pasti tanpa perlu melakukan usaha penjualan yang besar. Kemudian, jika perusahaan sudah membuat kontrak untuk menjual produk atau jasa di muka, dalam hal ini sebelum barang atau jasa diserahkan dan periode produksi atau pelaksanaan jasa lebih dari 1 tahun fiskal, maka pendapatan bisa diakui saat proses produksi dilakukan atau jasa dilaksanakan, bukan harus menunggu sampai selesai. Misalnya, perusahaan konstruksi menandatangani kontrak untuk membangun gedung yang memakan waktu lebih dari 1 tahun. Meski gedung belum selesai dibangun, perusahaan bisa mulai mengakui pendapatan berdasarkan kemajuan proyek. Misalnya, setelah menyelesaikan struktur dasar bangunan. Jadi, meskipun prosesnya panjang, perusahaan sudah bisa mengakui sebagian pendapatan selama proses pembangunan berlangsung. Kemudian ada pengakuan kemudian. Secara sederhana, pendapatan diakui kemudian jika ada keraguan tentang penerimaan pembayaran. Perusahaan akan menunggu hingga pembayaran benar-benar diterima sebelum mengakui pendapatan atau keuntungan. Misalnya, sebuah perusahaan menjual barang kepada pelanggan secara kredit, namun ada kekhawatiran bahwa pelanggan mungkin tidak bisa membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Karena itu, perusahaan tidak langsung mengakui pendapatan ketika barang diserahkan, melainkan baru mengakui pendapatan ketika pelanggan benar-benar membayar uang atau saat kas tersebut diterima. Baik, selanjutnya yaitu elemen dari laporan laba rugi, ada biaya dan rugi.
Biaya itu adalah aktivitas rutin dari sebuah perusahaan, sedangkan rugi adalah aktivitas rutin dan non-rutin dari sebuah perusahaan. Berikut merupakan elemen akun biaya. Ada HPP, biaya depresiasi, biaya bunga, biaya sewa, dan biaya gaji. HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya depresiasi adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya. Kemudian, biaya bunga adalah biaya yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman yang diambil dari pihak ketiga. Selanjutnya ada biaya sewa, yaitu biaya yang dibayarkan untuk menyewa aset atau properti. Dan yang terakhir ada biaya gaji, yaitu kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan atau pekerja. Selanjutnya ada elemen akun rugi. Yang pertama ada rugi restrukturisasi, kemudian rugi penjualan aset jangka panjang, dan yang terakhir rugi yang belum direalisasi untuk sekuritas. Rugi restrukturisasi adalah kerugian yang timbul akibat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses perubahan struktur organisasi atau operasional. Kemudian, rugi penjualan aset jangka panjang merupakan kerugian yang terjadi ketika perusahaan menjual aset tetap dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, rugi yang belum direalisasi untuk sekuritas adalah penurunan nilai pasar sekuritas atau investasi keuangan yang belum dijual. Selanjutnya kita masuk ke struktur yang ada dalam laporan laba rugi. Ada pendapatan, beban pokok penjualan atau COGS, laba kotor, beban operasional, laba operasional, pendapatan dan beban non-operasional, dan laba atau rugi bersih. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Dalam hal ini, PT Maju Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi alat elektronik. Berikut adalah data keuangan yang harus digunakan untuk menyusun laporan laba rugi per 31 Desember 2024. Di sini data keuangan PT Maju Sejahtera menunjukkan bahwa ada pendapatan penjualan senilai 500 juta, biaya bahan baku senilai 180 juta, biaya tenaga kerja langsung senilai 100 juta, biaya overhead pabrik senilai 50 juta, gaji karyawan administrasi senilai 30 juta, biaya pemasaran senilai 40 juta, biaya sewa kantor 20 juta, depresiasi mesin senilai 15 juta, beban utilitas untuk listrik, air, dan lain-lain senilai 10 juta, pendapatan bunga dari investasi senilai 5 juta, pendapatan penjualan aset tetap, dalam hal ini tanah, senilai 30 juta, biaya bunga pinjaman bank senilai 12 juta, rugi penjualan aset tetap, dalam hal ini mesin, senilai 10 juta, biaya restrukturisasi, PHK karyawan senilai 50 juta, dan pajak penghasilan senilai 25% dari laba sebelum pajak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu. Di sini, pendapatan penjualan sudah jelas merupakan pendapatan. Kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik merupakan HPP. Selanjutnya, gaji karyawan administrasi, biaya pemasaran, biaya sewa kantor, depresiasi mesin, dan beban utilitas merupakan beban operasional. Selanjutnya, untuk pendapatan non-operasional ada pada pendapatan bunga dari investasi dan pendapatan penjualan aset tetap. Kemudian beban non-operasional dapat ditunjukkan pada biaya bunga pinjaman bank, rugi penjualan aset tetap, dan biaya restrukturisasi. Oke, langkah pertama untuk membuat laporan laba rugi, kita perlu menghitung HPP-nya. Biaya HPP itu adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrik. Jadi HPP-nya adalah 180 juta ditambah 100 juta dan 50 juta, yaitu 330 juta HPP-nya.
Setelah menghitung HPP, kita perlu menghitung laba kotornya. Laba kotor merupakan pendapatan penjualan dikurangi HPP. Laba kotor senilai 500 juta dikurangi dengan HPP sebelumnya yaitu 330 juta senilai 170 juta. Kemudian kita menghitung beban operasional. Total beban operasional adalah gaji karyawan administrasi ditambah biaya pemasaran, ditambah biaya sewa kantor, ditambah depresiasi mesin, dan ditambah beban utilitas. Jadi total beban operasionalnya yaitu senilai 115 juta. Kemudian kita menghitung pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional dapat kita hitung dari pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan penjualan aset tetap. Dari penghitungan tersebut didapatkan pendapatan non-operasional senilai 35 juta. Selanjutnya kita menghitung beban non-operasional. Beban non-operasional dapat kita dapatkan dari beban bunga ditambah rugi penjualan aset tetap dan ditambah biaya restrukturisasi. Jadi total beban non-operasionalnya adalah senilai 72 juta. Kemudian kita menghitung laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat kita hitung dari laba operasional ditambah pendapatan non-operasional dikurangi total beban non-operasional. Jadi laba sebelum pajaknya dapat kita ketahui senilai 18 juta. Kemudian kita menghitung pajak penghasilannya. Pajak penghasilannya 25% dari laba sebelum pajak. Jadi pajak penghasilannya adalah 4.500.000. Dari penghitungan sebelumnya, kita dapat menghitung laba bersih dari laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Jadi laba bersihnya adalah 13.500.000. Dari penghitungan-penghitungan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kita mendapatkan laporan laba rugi PT Maju Sejahtera periode 31 Desember 2024, yaitu seperti gambar yang ditunjukkan. Terima kasih, demikian sudah presentasi saya terkait laporan laba rugi ini. Mohon maaf jika ada salah kata saya dan salah perbuatan saya dalam penyelesaian ujian tengah semester mata kuliah keuangan 1. Mohon sekiranya Ibu Agnes dapat membantu saya dan membimbing saya selalu agar saya dapat mendapatkan ilmu maksimal dari Ibu. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.